hari itu, Hana pulang dengan lelah, bukan hanya tubuhnya, tapi juga pikirannya. Ia merindukan sesuatu yang sederhana, hadir bersama sahabatnya. Sebuah pesan dikirim, sebuah ajakan untuk kembali terhubung, bukan melalui layar, tapi secara nyata. Tiba, 3 sahabat, 1 ruang, dan niat untuk berbagi cerita. Namun di tengah kebersamaan itu, sebuah notifikasi muncul. Lalu, 1 lagi, dan tanpa disadari, perhatian mulai terpecah. Dalam teori information overload, manusia memiliki batas dalam menerima informasi. Ketika terlalu banyak pesan datang bersamaan, fokus melemah, dan kehadiran menjadi setengah. Kita ada di satu tempat, namun pikiran kita tersebar kemana-mana. Orang yang membaca X menyerap dinamika politik yang terus bergerak. Soli yang mulai tenggelam dalam TikTok, mengikuti arus hiburan yang tak ada ujungnya. Di era digital, informasi tidak lagi berjalan. Ia mengalir deras, melompat dari satu layar ke layar lain, menemukan kita bahkan sebelum kita mencarinya. Inilah yang disebut information content, isi dari setiap pesan yang kita konsumsi, hiburan, emosi, hingga realitas sosial. Dan melalui online transmission, informasi itu bergerak cepat, dibawa oleh algoritma, notifikasi, dan pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Hana yang membuka Instagram dan menemukan kabar tentang idolanya, sebuah informasi yang langsung menyentuh emosinya. Disinilah uses and gratification theory bekerja. Kita tidak sekedar menerima informasi, kita memilihnya untuk menghibur diri, untuk merasa terhubung, atau untuk memahami dunia. Namun pilihan itu, tanpa kita sadari, juga membentuk apa yang kita rasakan. Setiap layar menampilkan dunia yang berbeda, namun semuanya terasa nyata. Inilah kekuatan online transmission. Informasi tidak hanya cepat menyebar, tetapi juga personal, relevan, dan seringkali sulit untuk dihindari. Hingga akhirnya, emosi yang dibawa oleh informasi itu menjadi nyata. Hana menangis, sebuah reaksi sederhana, namun menunjukkan bahwa informasi digital bukan sekedar data. Ia bisa menjadi pengalaman emosional. Di titik ini, kita melihat apa yang dijelaskan dalam media ekologi teori, bahwa media bukan hanya alat menyampai pesan, tetapi juga membentuk cara kita merasakan, berpikir, dan berinteraksi. Tanpa disadari, layar kecil itu telah mengubah cara mereka hadir satu sama lain. Aura pun tersadar bahwa mereka datang untuk bersama, bukan untuk tenggelam dalam dunia masing-masing. Bahwa tidak semua informasi perlu segera dibaca, tidak semua notifikasi harus segera direspon. Mereka berhenti, meletakkan ponselnya, mengambil kembali kendali atas perhatian mereka. Dan dari permainan sederhana, mereka menemukan kembali sesuatu yang sempat hilang. Tawa, kedekatan.
kesempatan dan kehadiran yang utuh. Di tengah derasnya arus informasi, kita sering lupa bahwa yang paling penting bukan seberapa cepat kita menerima informasi atau seberapa banyak yang kita ketahui, melainkan seberapa sadar kita memilih apa yang benar-benar layak kita rasakan. Di dunia maya, informasi selalu datang tanpa henti. Namun, di dunia nyata, kita selalu punya pilihan untuk berhenti dan benar-benar hadir.